Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putriani, perwakilan dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, pembelajaran mikro. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Saya Adinda Putriani, 2. Andini Fahiza Zahrohmah, 3. Lutfi Rizkiana Umami. Program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah pembelajaran mikro, mata pembelajaran yang dipraktikkan PPKN pada kelas 1 semester 1 fase A. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menunjukkan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan makna hidup rukun di rumah dan sekolah dengan bahasa sederhana. 2. Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati, tolong-menolong, bekerja sama. 3. Menyebutkan minimal 3 contoh kehidupan hidup rukun bersama keluarga dan teman. 4. Menunjukkan sikap saling menghormati saat berdiskusi dengan teman. Asesmen 1. Asesmen diagnostik. Tujuan: mengidentifikasi pengetahuan awal dan karakteristik peserta didik terkait materi hidup rukun. A. Diagnostik pengetahuan, bentuk lisan, teknik tanya jawab. Instrumen: siapa yang pernah membantu orang tua di rumah? Apa yang kamu lakukan jika temanmu jatuh? Dan pernahkah kamu bermain bersama tanpa bertengkar? B. Diagnostik karakteristik peserta didik, bentuk observasi, teknik pengamatan, aspek yang diamati yaitu keaktifan siswa, kemampuan bekerja sama, keberanian berpendapat, interaksi dengan teman. 2. Asesmen formatif. Tujuannya untuk memantau perkembangan belajar peserta didik selama pembelajaran. Bentuk observasi tanya jawab dan LKPD. Teknik pengamatan dan penilaian tugas. Aspek penilaian yaitu sikap kerjasama, menghargai teman, dan tanggung jawab. 2. Pengetahuan, menjelaskan pengertian hidup rukun dan menyebutkan contohnya. Keterampilan, menyampaikan hasil diskusi dan bermain peran. 3. Asesmen as learning. Tujuan membantu peserta didik merefleksikan hasil belajar. Bentuknya refleksi diri, teknik pertanyaan reflektif. Contohnya seperti apa yang saya pelajari hari ini, contoh hidup rukun apa yang sudah saya lakukan, sikap apa yang akan saya perbaiki. 4. Asesmen sumatif. Tujuannya untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Bentuknya tes lisan dan penugasan. Bentuk seperti tanya jawab dan tugas individu. Instrumen: jelaskan arti hidup rukun. Sebutkan 3 contoh hidup rukun di rumah. Sebutkan contoh hidup rukun di sekolah dan apa manfaat hidup rukun. Tugasnya nanti seperti menuliskan atau menggambar 3 kegiatan hidup rukun yang dilakukan di rumah. Kriteria ketuntasan. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hidup rukun, menyebutkan minimal 3 hidup rukun, serta menunjukkan sikap kerjasama dan saling menghormati selama pembelajaran. Materi ajar, materi pokok, hidup rukun di rumah dan sekolah.
1. Pengertian hidup rukun. Hidup rukun artinya hidup damai, saling menyayangi, dan tidak bertengkar. Rukun di rumah bersama ayah, ibu, dan saudara. Rukun di sekolah bersama teman dan guru. 2. Contoh hidup rukun. Contoh hidup rukun di rumah, misalnya membantu ibu menyapu, tidak berebut mainan dengan adik, makan bersama keluarga, dan menghormati orang tua. Sedangkan contoh hidup rukun di sekolah, yaitu membantu teman yang jatuh, tidak berebut alat tulis, belajar bersama kelompok, dan menghormati guru. 3. Manfaat hidup rukun. Hidup nyaman dan tenang, punya banyak teman, tidak ada yang sedih atau marah, keluarga dan teman senang. 4. Nilai Pancasila yang terkait, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, hidup rukun dan bersatu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghormati dan tolong menolong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan Mbak Lutfi. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu sumber. 1. Buku Paket Pendidikan Pancasila Kelas 1 Kurikulum Merdeka. 2. Gambar-gambar tentang hidup rukun. Bisa gambar dari buku atau cetak sederhana. 3. Video pendek tentang hidup rukun dari YouTube dengan durasi 3-5 menit. 4. Pengalaman nyata siswa di rumah dan di sekolah. 5. Lingkungan sekitar, keluarga, teman, dan guru. Selanjutnya media. 1. Laptop. 2. LCD proyektor. 3. PowerPoint interaktif tentang hidup rukun. 4. Video pembelajaran hidup rukun di rumah dan di sekolah dengan durasi 3-5 menit. 5. Gambar perilaku hidup rukun dan tidak rukun. 6. LKPD. 7. Speaker aktif untuk memutar video. 8. Kartu gambar aktivitas hidup rukun. 9. Papan tulis dan spidol. Selanjutnya metode. 1. Ceramah interaktif. Guru menjelaskan dengan bahasa sederhana. 2. Tanya jawab. Guru dan siswa berdiskusi. 3. Diskusi kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil. 4. Permainan peran role play. Siswa simulasi hidup rukun. 5. Bernyanyi lagu tentang persatuan atau kerukunan. 6. Penugasan tugas sederhana mengamati hidup rukun di rumah. Alokasi waktu. Alokasi waktu pembelajaran yaitu 15 menit terdiri atas kegiatan awal, 3 menit kegiatan inti, 9 menit dan kegiatan penutup 3 menit. Skenario pembelajaran. A. Kegiatan awal 3 menit. 1. Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran serta kesiapan peserta didik. 2. Guru menunjukkan gambar anak yang sedang membantu temannya. 3. Guru melakukan apresiasi dengan bertanya, "Siapa yang pernah membantu teman? Bagaimana perasaan kalian jika hidup rukun dengan teman?" 4. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan materi yang akan dipelajari yaitu hidup rukun di rumah dan sekolah. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kegiatan yang akan dilakukan serta manfaat mempelajari hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. B. Kegiatan inti. 1. Guru menjelaskan pengertian hidup rukun serta contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah
menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. 2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik mengenai contoh perilaku hidup rukun yang pernah mereka lakukan. Keterangan menjelaskan dan bertanya. 3. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil. 4. Setiap kelompok mendiskusikan contoh perilaku hidup rukun di rumah dan di sekolah. 5. Guru membimbing jalannya diskusi dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 6. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 7. Guru memberikan penguatan berupa pujian dan apresiasi terhadap jawaban peserta didik. Keterampilan memberikan penguatan. 8. Peserta didik melakukan permainan peran sederhana tentang hidup rukun seperti membantu teman atau berbagi alat tulis. 9. Guru bersama peserta didik membahas perilaku yang telah diperagakan. C. Kegiatan penutup. 1. Guru melakukan assessment for learning melalui pertanyaan lisan. Apa yang dimaksud hidup rukun? Sebutkan satu contoh hidup rukun di rumah. Sebutkan satu contoh hidup rukun di sekolah. 2. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. 3. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi singkat tentang manfaat hidup rukun. 4. Guru memberikan tugas rumah untuk menuliskan atau menggambar 3 contoh hidup rukun yang dilakukan di rumah. 5. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. 6. Guru menyampaikan pengayaan bagi peserta didik yang sudah memahami materi dan remedial bagi peserta didik yang masih memerlukan bimbingan. 7. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Keterampilan yang diterapkan menutup pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andini. Baik, untuk selanjutnya, perangkat penilaian atau asesmen. A. Penilaian pengetahuan. Bentuk ada tes lisan. Untuk instrumen yang pertama, apa yang dimaksud hidup rukun? 2. Sebutkan 3 contoh hidup rukun di rumah. 3. Sebutkan 3 contoh hidup rukun di sekolah. Dan 4. Apa manfaat hidup rukun? Untuk kunci jawaban, 1. Hidup rukun adalah hidup damai, saling menghormati, dan tidak bertengkar. 2. Membantu orang tua, tidak berebut dengan saudara, makan bersama keluarga. 3. Membantu teman, berbagi alat tulis, menghormati guru. 4. Hidup menjadi nyaman, memiliki banyak teman, dan tercipta suasana yang damai. B. Penilaian sikap. Teknik observasi. Aspek yang dinilai yang pertama, kerjasama, tanggung jawab, menghargai teman, dan keaktifan. Rubrik penilaian 4. Sangat baik, 3. Baik, 2. Cukup, dan 1. Perlu bimbingan. C. Penilaian keterampilan. Teknik unjuk kerja. Aspek yang dinilai yang pertama, keberanian menyampaikan pendapat. Yang kedua, kemampuan bermain peran.
Dan yang ketiga, kemampuan menyampaikan hasil diskusi. Untuk refleksi peserta didik dan pendidik. Refleksi peserta didik yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Yang kedua, apa contoh hidup rukun yang sudah saya lakukan? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan agar lebih rukun dengan teman dan keluarga? Refleksi pendidik. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Kedua, apakah peserta didik aktif dalam diskusi dan tanya jawab? Yang ketiga, metode atau kegiatan apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya? Lembar kerja peserta didik. Yang pertama, lembar kerja peserta didik ada nama, kelas, petunjuk, berilah tanda centang pada perilaku yang menunjukkan hidup rukun, iya atau tidak. Yang pertama, membantu ibu menyapu. Kedua, berebut mainan dengan adik. Ketiga, berbagi pensil dengan teman. Keempat, menghormati guru. Dan kelima, bertengkar dengan teman. Untuk pengayaan dan remedial, pengayaan peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diminta menuliskan 5 contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah. Remedial. Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan ulang melalui tanya jawab, contoh, gambar, dan pendampingan dalam menyebutkan contoh hidup rukun. Dan yang terakhir, ini gambar LKPD hidup rukun di rumah dan di sekolah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.